Oke, teman-teman semua. Jadi sekarang kita akan belajar mengenai gerak parabola gitu. Nah, jadi misalkan di sini ada sebuah apel dilempar dengan kecepatan tertentu, maka apel itu akan dia akan misalkan dilempar dengan kecepatan tertentu membentuk sebuah sudut gitu ya, maka apelnya itu akan bergerak naik sambil bergerak ke depan dan kemudian sampai ke titik maksimum dan akhirnya jatuh, di mana kecepatan apel itu sama dengan V0 gitu ya, vektor kecepatannya, kecepatan awalnya, vektor V0 itu sama dengan V0 pada arah X, Y ditambah V0 pada arah Y, Z gitu. Nah, kalau misalkan di sini kecepatan awalnya ini itu membentuk sudut theta terhadap sumbu horizontal, sumbu X, maka kita bisa gunakan rumus trigonometri bahwa V0x itu sama dengan V0 cos theta, karena V0x itu berada di samping V0, dan juga V0y itu sama dengan V0 sin theta karena V0y itu berada di depan sudut di depan V0 gitu ya, di depan sudut theta. Nah, di sini kita juga tahu bahwa hanya ada satu percepatan yang dialami oleh apel gitu ya, yaitu percepatan gravitasi bumi, yaitu A yaitu bernilai minus G yang mengarah ke bawah gitu ya. Nah, jadi kita bisa gunakan gitu ya. Kita bisa gunakan rumus GLB dan GLBB yang sudah kita pelajari pada materi gerak lurus sebelumnya, mana di sini yang namanya apel itu bergerak lurus beraturan pada arah X karena tidak ada percepatan pada arah X, namun apel ini bergerak lurus berubah beraturan pada arah Y karena ada percepatan pada arah Y, sehingga kita langsung substitusikan bahwa VT kecepatan sesaatnya itu adalah V0xi, kecepatannya itu tetap ditambah dengan V0y minus GTJ karena di sini ada percepatan minus G. Nah, di sini kita tahu bahwa gerak parabola itu adalah gerak dua dimensi. Nah, gerak dua dimensi itu kan gabungan dari dua gerak satu dimensi. Nah, di sini gerak satu dimensi yang membangun gerak parabola itu adalah gerak vertikal dan gerak lurus beraturan. Gerak vertikalnya itu ke arah sumbu Y dan gerak lurus beraturannya ke arah sumbu X. Nah, sekarang di sini kita lihat apelnya dilempar dan ternyata kita hentikan gitu ya. Kita hentikan waktunya sampai ke titik A di sini. Nah, jadi kita bisa gambarkan vektor kecepatan sesaat di titik A gitu ya, VTA di sini. Nah, di sini kecepatan sesaatnya itu kan tetap membentuk sudut gitu ya, kan mengikuti lintasan di sini, mengikuti garis singgung dari lintasan gerak dari apelnya. Nah, di sini kita bisa jabarkan bahwa VTA itu dalam VTXA dan VTYA, di mana VTXA itu adalah kecepatan sesaat di titik A pada sumbu X dan VTYA itu adalah kecepatan sesaat pada sumbu Y di titik A. Dan di sini kita bisa melihat bahwa sudut yang dibentuk antara VTA dengan VTXA itu adalah V. Nah, kita tahu sebelumnya bahwa pada arah X, apel itu bergerak lurus beraturan, artinya VTXA itu sama dengan V0x. Dan juga pada arah Y, apelnya itu bergerak lurus berubah beraturan dengan percepatan minus G. Jadi VTYA-nya sama dengan V0y minus GTA. Nah, dengan demikian kita bisa tuliskan vektor kecepatan pada titik A yaitu VTA itu sama dengan VTXAI ditambah VTYAJ. Nah, ini tidak lain sama dengan seperti ini. Sekarang kita ingin mencari tahu arah dari kecepatannya. Nah, arah dari kecepatannya itu membentuk sudut V terhadap sumbu horizontal gitu ya. Jadi kita bisa mencari sudut V-nya melalui tangan, di mana tangan V itu sama dengan VTYA karena berada di depan sudut V dibagi dengan VTXA karena berada di samping sudut V. Nah, kalau kita substitusikan VTYA dan VTXA yang sudah kita dapatkan, maka kita akan dapatkan nilai seperti ini. Dengan demikian, kalau mencari, kan ini yang kita dapatkan itu adalah tangan dari V.
Nah, kalau mencari V-nya, kita tinggal inverse tangankan, gitu ya. Inverse tangankan dari tangan theta. Tangan theta itu muncul dari mana? Di sini. V0 sin theta per V0 cos theta. V0-nya bisa coret, sin theta per cos theta itu adalah tangan theta, gitu ya. Dan juga ini minus GT per V0 cos theta-nya tetap. Nah, ini kecepatan. Selanjutnya kita ingin mencari posisi A, gitu ya. Jadi posisi A itu ada posisinya itu X dan Y. Nah, X-nya itu adalah XA sama dengan V0X dikalikan TA, karena apelnya itu bergerak lurus beraturan pada arah X. Dan juga Y-nya itu adalah V0 YTA minus setengah GTA kuadrat. Nah, vektor posisinya, vektor posisi pada titik A ketika ditinjau dari pusat koordinat, ya kita tinggal tuliskan RA itu sama dengan XAI ditambah YAJ, tidak lain seperti ini. Nah, selanjutnya kita tinjau ketika apel ini bergerak dan sampai ke ketinggian maksimum. Nah, kemudian kita hentikan waktunya. Nah, pada ketinggian maksimum, benda tidak dapat naik lebih tinggi lagi. Ya jelas ya, namanya juga maksimum. Kalau masih bisa naik lebih tinggi lagi, ya bukan maksimum dong, gitu ya. Nah, jadi di sini apel itu udah nggak bisa naik lagi, dan kemudian di titik ketinggian maksimum itu terdapat peralihan gerak apel gitu ya, yang awalnya itu naik menjadi turun. Karena setelah melewati ketinggian maksimum, apel itu akan turun, gitu ya. Nah, jadi kita bisa mengatakan bahwa kecepatan pada arah y-nya 0. Loh, kok bisa gitu ya? Kok bisa tiba-tiba memunculkan kesimpulan seperti itu? Nah, jadi gini, kan yang namanya apel itu kan ke atas, bergerak ke atas dengan kecepatan gravitasi ke bawah. Artinya, yang namanya kecepatannya apel itu akan berkurang sampai di titik maksimum. Di titik maksimum nggak bisa naik lagi. Dengan demikian di titik maksimum itu kecepatannya sama dengan 0. Ini seperti ketika kita belajar gerak vertikal atas gitu ya, di titik maksimum kecepatannya 0. Kemudian turun kecepatannya menjadi negatif. Nah, jadi VTY max-nya, VTY di Y max-nya itu sama dengan 0. Sehingga VT di Y max-nya kecepatan sesaat di titik Y max-nya itu hanya pada arah X saja. Nah, jadi kita bisa tuliskan V0 Y minus GTY max itu sama dengan 0, karena VTY di Y max-nya itu sama dengan 0. Karena ini adalah persamaan untuk kecepatan sesaat pada sumbu Y di titik Y max. Dengan demikian kita bisa dapatkan relasi bahwa T Y max itu sama dengan V0 sin theta per G. Dan kita juga tahu bahwa pada arah X, kecepatan sesaat pada arah X di titik Y max itu juga sama dengan kecepatan awalnya, karena pada arah X nggak ada kecepatan gitu ya. Jadi kita bisa tuliskan bahwa vektor kecepatan di titik Y max itu hanya ada komponen V0 X ke arah Y. Nah, dengan demikian V-nya itu sama dengan 0. Jadi sudut yang dibentuk antara VT Y max dengan V0X itu sama dengan 0. Karena di sini Vx-nya itu juga ke sana gitu. Nah, selanjutnya kita mencari berapa sih gitu ya jarak X Y max-nya. Jadi kalau kita proyeksikan di sini jarak dari titik 0 di sini ke titik Y max yang ada di sumbu X itu berapa. Jadi X Y max itu sama dengan V0X dikalikan T Y max, karena pada arah X apel bergerak lurus beraturan. Nah, kita bisa substitusikan Y max-nya dari yang sudah kita ketahui sebelumnya. Nah, demikian kita akan dapatkan bahwa X Y max-nya itu sama dengan V0 kuadrat cos theta sin theta per G. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan X Y max-nya, kita juga bisa dapatkan ketinggian maksimumnya berapa. Ketinggian maksimumnya itu sama dengan V0 Y TY max minus setengah G TY max kuadrat. Nah, di sini kalau kita substitusikan, kita akan dapatkan hasil seperti ini, gitu ya. Nah, dan di sini
Ini 1 dikalikan ini dikurangi setengah dikalikan ini. Sehingga hasilnya itu adalah setengah dari V0 kuadrat sin kuadrat theta per G gitu ya. Jadi atau kita bisa tuliskan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Nah, vektor posisi apel dari titik pusat koordinat ke ketinggian maksimum itu adalah vektor R Y max itu sama dengan XY max I ditambah Y max J. Nah, ini kalau kita substitusikan nilai yang sudah kita dapatkan vektor posisinya seperti ini. Nah, jadi selanjutnya yang tadi kan udah di ketinggian maksimum. Sekarang ketika melebihi ketinggian maksimum. Nah, tapi nggak sampai jatuh gitu ya. Nah, di sini kita hentikan waktunya lagi dan kita tuliskan ini itu adalah titik B. Pada titik B, benda itu akan mulai turun karena benda ini berada di kanan atau setelah dicapai setelah benda atau apelnya itu mengalami atau melewati ketinggian maksimum. Nah, dengan demikian kecepatan pada arah Y-nya itu negatif. Kenapa kok negatif? Karena kecepatannya itu ke bawah. Jadi VTY, kecepatan sesaat pada sumbu Y di titik B itu sama dengan V0Y minus GTB. Dan itu kita bisa lihat bahwa nanti GTB-nya itu bahkan bakal lebih besar daripada V0Y. Sehingga VTYB-nya itu akan negatif. Dan juga VTXB-nya itu sama dengan V0X karena ya konstan ya kecepatannya. Nah, jadi kita bisa gambarkan vektor kecepatannya itu seperti ini. Jadi VTXB di sini, ini VTB, ini VTXB, ini VTYB. Nah, di mana sudut yang dibentuk antara VTB dengan VTXB itu adalah V. Di mana sudut V-nya itu sudah ya sama dengan yang kita dapatkan ketika kita tinjau di titik A di sebelum ketinggian maksimum, di mana V-nya itu adalah inverse tangan theta minus GTB per V0 cos theta. Namun di sini kita akan lihat atau kita akan dapatkan bahwa tangan sudut V-nya itu akan bernilai negatif gitu ya. Jadi meskipun kita rumuskan di sini nggak ada tanda negatif, ketika kita substitusikan di sini nilai-nilainya, maka kita akan dapatkan nilainya itu pasti negatif. Kenapa? Karena di sini sudut V-nya itu ya berada pada kuadran 4. Gitu. Nah, jadi ketika kita ingin mencari posisinya, kita cari pada arah X, yaitu XB sama dengan V0X dikalikan TB. Juga YB-nya itu sama dengan V0Y TB minus setengah GTB kuadrat. Dan ingat bahwa ketinggian YB-nya itu tetap positif ya. Ya karena kan kalau ketinggiannya itu tetap berada di atas tanah gitu. Nggak mungkin berada di dalam tanah gitu. Nah, vektor posisinya, vektor LB itu sama dengan XB plus YB. Dan kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya kalau kita tinjau apelnya itu bergerak dan akhirnya sampai tanah. Nah, jadi pada titik tanah, apel itu dikatakan mencapai jarak maksimum karena nggak bisa bergerak ke kanan lagi. Mungkin di sini kita nggak menganggap bahwa apelnya itu bisa memandul gitu ya. Jadi kalau memandul kan memang bisa mencapai ke kanan, kalau memandul kan dia bisa bergerak ke kanan lagi. Tapi di sini kita menganggap bahwa ya apelnya itu berhenti di sini. Nggak berhenti sih, tapi sampai di sini dan nggak mandul gitu ya intinya. Nah, pada jarak maksimum ketinggiannya itu 0, jelas ya. Nah, namun kecepatan pada arah Y-nya itu nggak tentu 0. Gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan kecepatannya, vektor kecepatannya itu seperti ini. Kecepatannya tetap ada ke bawah, namun si apel ini nggak bisa nembus gitu ya, nggak bisa nembus tanah. Jadi seakan-akan terhenti. Tapi sebenarnya sesaat ketika menumbuk tanah itu ada kecepatannya dan kecepatannya itu nggak 0. Jadi kita bisa tuliskan kecepatannya itu adalah VTX max, yang mana bisa kita jabarkan menjadi VTY max dan VTY
X max, VTY X max dan VT X max. Nah, kita tahu bahwa ketinggiannya 0, maka YX max-nya itu sama dengan V0Y TX max minus setengah GTX max kuadrat sama dengan 0. Dengan demikian, kita bisa dapatkan bahwa V0 sin theta sama dengan setengah GTX max-nya. Itu dapat dari mana? Jadi V0Y itu kan sama dengan V0 sin theta, dan ini kita bisa coret TX max-nya 1 gitu ya. Dan ini kita pindahkan ke kanan. Nah, jadi kita dapatkan bahwa TX max-nya itu sama dengan 2 V0 sin theta per G. Nah, tapi kecepatan pada arah X-nya itu tetap. Nah, sedangkan kecepatan pada arah Y-nya itu adalah V0Y minus G TX max. Dan ini tidak lain sama dengan V0 sin theta minus G dikalikan 2 V0 sin theta per G. Nah, di sini kita bisa coret G-nya, dan kita dapatkan ternyata VTY dx max-nya itu adalah minus V0 sin theta. Jadi, kecepatan pada arah Y di ketinggian di jarak maksimum itu negatif dari kecepatan awalnya. Kecepatan awal pada arah Y gitu. Nah, jadi minus V0Y. Nah, karena kecepatan pada arah Y-nya itu minus V0Y, otomatis V-nya nanti akan menjadi minus theta, karena ya ingat bahwa V-nya tangen V itu sama dengan VTY dibagi dengan VTX gitu. Nah, kemudian kita mencari nilai X max-nya sama dengan V0X dikalikan TX max. Kita bisa substitusikan dan kita akan dapatkan nilai X max-nya itu seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan tinjau, kan sebelumnya kita sudah menghitung besaran-besaran pada gerak parabola, dan di beberapa titik yang ekstrim gitu ya, yang menarik gitu, yang menarik untuk kita bahas. Nah, sekarang kita akan membahas sifat dari gerak parabola. Nah, gerak parabola itu bersifat simetrik. Jadi kita bisa pisahkan atau kita potong tepat di ketinggian maksimum. Jadi kita potong dua, itu besarnya itu sama. Jadi misalkan kita taruh cermin di sini, itu hasilnya akan sama. Jadi akan ada dua tempat yang memiliki ketinggian sama. Jadi kalau kita gambarkan garis di sini itu memiliki ketinggian yang sama, yaitu Y. Di mana ketinggiannya itu diberikan oleh Y sama dengan V0 sin theta T minus setengah GT kuadrat. Atau kalau kita pindahkan ke kiri semua gitu ya, kita dapatkan setengah GT kuadrat minus V0 sin theta T ditambah Y sama dengan 0. Nah, kita memiliki persamaan ini, kita ingin mencari waktunya, kita bisa gunakan rumus ABC. Mana T12 sama dengan minus B plus minus akar dari B kuadrat minus 4AC per 2A. Tinggal kalau kita substitusikan, kita akan dapatkan dua nilai dari T gitu. Nah, agak panjang ya, tapi di sini ada dua nilai, yang mana di sini yang T1 itu bernilai negatif, yang nggak bernilai negatif ya, maksudnya di sininya di sini tuh minus dan di sini tuh plus untuk T2. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya di sini waktu yang dibutuhkan sampai titik awal di sini, Y yang di sini, ketinggian Y yang di sisi kiri itu adalah T1. Dan juga waktu yang dibutuhkan dari titik 0 ke titik yang memiliki ketinggian Y di kanan ini itu adalah T2 gitu. Jadi ada dua waktu untuk ketinggian Y yang sama. Nah, sekarang kita lihat persamaan, atau kita simpulkan atau kita rangkum gitu ya, persamaan gerak parabola. Itu ada persamaan untuk X, VTX, dan juga persamaan untuk Y dan juga VTY. Begitu pula VTY kuadrat gitu ya. Ya, ini yang kita turunkan dari persamaan gerak lurus yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Di sini kita nggak tuliskan VTX kuadrat karena di sini VTX kuadrat itu kan sama dengan ya, tinggal ini kita kuadratkan gitu aja. Nah, gerak parabola itu adalah gabungan dari gerak lurus beraturan pada arah X, gerak vertikal atas ketika naik, dan juga gerak jatuh bebas ketika turun di sini. Jadi ketika di daerah biru ini, benda itu bergerak lurus beraturan sekaligus
bergerak vertikal atas. Kemudian di daerah hijau, benda itu tetap bergerak lurus beraturan sekaligus gerak jatuh bebas. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini dan seperti ini. Nah, tapi ingat bahwa di bab sebelumnya kita menyinggung gitu ya, bahwa gerak jatuh bebas kita bisa menggunakan percepatan gravitasi yang bernilai positif. Jadi G-nya itu positif. Ini persamaannya itu menjadi plus gitu. Nah, tapi pada gerak parabola kita tetap gunakan persamaannya itu negatif gitu, meskipun berada di daerah gerak jatuh bebas di sini. Kenapa? Jadi kita harus bertanya-tanya, kenapa kok kita gunakan seperti itu? Karena kita selalu meninjau dari dasar gitu ya. Kita tinjau acuan kita itu tetap dari sini. Kita nggak meninjau dari atas. Ingat bahwa syarat gerak jatuh bebas agar tandanya itu tanda dari percepatan gravitasi itu positif, maka kita harus meninjau dari titik maksimum. Nah, jadi ketika titik maksimum, bendanya itu kan akan jatuh. Nah, arah dari gerak benda itu searah dengan percepatan gravitasi, makanya positif. Nah, kalau di sini kita lihat bahwa benda kita tinjau ke sana, bendanya itu bergerak ke atas, kemudian ke bawah. Jadi kita tetap meninjau dari dasar gitu, sehingga tandanya itu akan negatif seperti yang sudah kita jelaskan ketika membahas gerak vertikal kemarin gitu.